Viva.co.id dan KPCPEN kembali menggelar dialog produktif Rabu utama pagi. Dan kali ini membahas tema Siap Jaga Indonesia dengan vaksinasi gotong royong. Memangnya apa sih vaksin gotong royong? Salah satu sektor yang merasakan pukulan berat ketika pandemi COVID-19 adalah dunia industri yang harus berhenti beroperasi. Demi kembali memutar roda ekonomi, pemerintah pun menyediakan program vaksinasi gotong royong yang digelar oleh perusahaan untuk para pekerjanya. Langkah ini memang sengaja dilakukan agar para pekerja tidak perlu menunggu lagi panggilan vaksin dari pemerintah. Bagaimana tanggapan Prof nih terkait Permenkes nomor 18 tahun 2021 itu nih Prof? Ya, yang soal pengaturan vaksin-vaksin tadi. Iya, betul. Iya, ya itu tadi untuk menghindari jangan sampai digoreng-goreng, dijual-jual, bikin ramai saja ini. Itu persoalan manajemen namanya ya. Dari segi konsep, yang penting adalah minimum 70% masyarakat mencapai imun pada dirinya, sehingga kalau jumlah itu tercapai, virus yang jalan-jalan mau pindah dari orang ke orang, kesempatannya ketemu orang yang imun sudah sangat banyak, kesempatan ketemu orang yang belum punya imun sangat kecil, sehingga nggak terjadi itu perpindahan. Itu konsep dasar dari herd immunity. Dan untuk mencapai herd immunity memang 70% penduduk harus sudah punya imun. Jadi untuk mempercepat, kapan kita capai itu lebih cepat lebih baik. Nah, kalau kita tunggu dari pemerintah saja, kita tahu juga pemerintah juga punya kendala juga. Kenapa vaksinnya bukan diproduksi oleh pemerintah di sini? Iya. Lalu soal biayanya gimana? Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Indonesia, Dr. Siti Nadia Tarmini, menjelaskan kalau seluruh biaya vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan. Sementara si pekerja tinggal disuntik aja tanpa dipungut biaya sepeser pun. Dokter Nadia mengingat vaksin yang saat ini kan terbatas ya dok ya dari pemerintah ini. Dan juga membuka keran untuk menyelenggarakan vaksin gotong royong. Apakah prinsip vaksinasi gotong royong ini masih sama nih dok untuk mempercepat herd immunity yang tentunya dicita-citakan seluruh dunia begitu ya? Bagaimana nih dok? Ya, jadi yang pertama bahwa kita tetap menyampaikan bahwa vaksinasi ini diberikan kepada sasaran secara gratis. Nah, pemerintah sudah menjamin akan memberikan vaksinasi ini secara gratis kepada seluruh sasaran sebanyak 181,5 juta. Nah, kemudian atas usulan dari dunia usaha yang tentunya ingin membantu program pemerintah, mengusulkan mekanisme yang kita sebut sebagai vaksinasi gotong royong. Sehingga proses vaksinasi COVID-19 yang kita jalankan saat ini ada dua mekanisme, yaitu mekanisme vaksinasi melalui program pemerintah dan vaksinasi melalui program vaksinasi gotong royong. Program vaksin gotong royong dari pemerintah ini pun mendapat sambutan baik dari Kamar Dagang Indonesia atau Kadin. Meski masih kesulitan memenuhi seluruh permintaan, program vaksin gotong royong dinilai bisa memberikan harapan pada perusahaan. Kadin pun tidak ingin asal memberikan penyebaran vaksin. Alokasi akan diberikan pada perusahaan yang diutamakan oleh pemerintah dan disebar sesuai ketersediaan jumlah vaksin. Dari segi prioritas, ini kan dilihat pertama dari segi zonanya. Jelas harus zona merah ya, jadi yang benar-benar saat ini pandeminya sangat berbahaya di wilayah tersebut. Jadi memang zona merah. Kemudian yang kedua dari segi prioritas industri. Jadi memang padat karya ini sekarang menjadi sangat penting ya, terutama karena dua hal, padat karya itu memang sangat terekspos, terutama seperti industri-industri manufaktur, kemudian juga ada perbankan juga tetap sangat berpengaruh ya kan, transportasi, kemudian ada retail dan lain-lain. Jadi memang ini sangat prioritas industri ini sebenarnya lebih ke yang mobilisasi tinggi dan padat karya ya. Jadi kalau kita lihat
sebenarnya seperti saya katakan tadi, perusahaan pun ada prioritasnya di masing-masing perusahaan. Jadi walaupun saya ini industri manufaktur, saya tahu saya nggak bisa dapat seluruhnya langsung. Makanya dia juga ada skala prioritas yang namanya garda depannya mereka, yang mobilisasinya paling tinggi di perusahaan tersebut. Kadin juga menegaskan kalau program vaksinasi gotong royong ini terbuka untuk seluruh jenis usaha sampai ke level UMKM. Tetapi tidak akan memaksa kalau memang perusahaan itu sangat terdampak secara ekonomi selama pandemi ini. Dari masing-masing perusahaan pun alokasinya harus bertahap. Nah, oleh karena itu kami menghimbau perusahaan untuk bersabar gitu loh. Pada saat ini memang kita ya tergantung juga supply yang datang, kita harus semua bersabar. Kita juga menyadari bahwa supply juga tidak mudah ya. Jadi kita juga harus apresiasi pemerintah yang mencoba untuk mencari mendapatkan supply sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat, tapi itu juga butuh waktu. Oleh karena itu ini memang perlu kesabaran dan kerjasama semua pihak gitu, karena ini supaya bisa terlaksana dengan baik ya semua juga harus ada kesabaran. Nah, udah jelas ya soal vaksinasi gotong royong untuk perusahaan. Buat kalian para pekerja, mendingan cepet vaksin deh kalau emang udah ada panggilan dari perusahaan atau dari pemerintah. Lebih baik vaksin sekarang deh supaya lingkungan kerja kita bisa bersih dan aman dari virus COVID-19. Dan kalau kalian mau tahu berita lebih banyak dan pastinya tanpa hoax soal COVID-19, pantau terus di www.fifa.co.id.